Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali. Tentunya ini untuk semua sekolah ya, ini baik di jenjang PAUD, di jenjang TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK, dan juga untuk SLB dan juga PKBM teman-teman ya. Di sini tentunya ada dua pendataan penting ya yang ditutup untuk hari ini ya, pada tanggal 31 Agustus 2023. Tentunya untuk semua sekolah ini ya pastikan sudah melakukan beberapa langkah atau juga melakukan beberapa hal ya, sehingga nanti ketika ditutup hari ini teman-teman itu datanya sudah tidak tercecer ya, atau artinya data kalian sudah masuk ke pusat ya, sudah masuk di Kementerian Pendidikan. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada dua pendataan penting apa ya yang ditutup per hari ini. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan mulai. Ada dua berita penting apa yang ditutup untuk hari ini ya, per 31 Agustus 2023. Yang pertama kita akan bahas ada surat edaran ya. Nah, di sini ada batas waktu atau cut off ya. Di sini untuk PIP ya, ini tentunya banget berdampak untuk siswa-siswa ya. Jadi bagi sekolah-sekolah tentunya untuk pengajuan PIP, apakah siswa ini layak sebagai penerima PIP apa tidak, dan juga tentunya ya apakah mereka memiliki data kartu KIP, kartu KKS dan sebagainya, sehingga nanti ada penarikan data itu terakhir hari ini. Nah, yang mana tentunya ini sangat berdampak untuk siswa-siswa ya, tentunya yang ada yang tidak memiliki kartu bantuan dari pemerintah, tetapi mereka harus mengajukan, dan itu harus didata di laman Dapodik. Terus yang kedua, nanti di sini ada untuk cut off Dapodik teman-teman ya. Cut off Dapodik ini artinya ini tidak semuanya ya. Ini diambil untuk cut off hari ini untuk pembiayaan dana BOSP ya. Nah, BOSP untuk tahun berapa? Ini untuk tahun 2024. Jadi nanti untuk tahun 2024 datanya itu atau batas akhirnya itu diambil cut off untuk tahun 2024 nanti per hari ini 31 Agustus 2022. Nah, kita akan lihat di sini ada edaran resminya ya. Kita akan lihat, kita akan kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah ya bahwa terakhir hari ini berdasarkan dari surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang pertama kita bahas terkait dengan PIP dulu ya. PIP kemarin sudah ada ya. Ini per 10 Agustus 2023. Di sini tentunya dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Kemarin di sini sudah diinformasikan ya terkait dengan pemberitahuan cut off ya. Cut off ini atau batas akhirnya. Ini untuk pemutakhiran data peserta didik di tahun anggaran 2023-2024 ya. Di sini kalau kita lihat di dalam intinya ya, di sini bahwa untuk program Indonesia Pintar atau pelaksanaan program Indonesia Pintar di sini masih menggunakan peraturan nomor 14 tahun 2022 ya tentang petunjuk pelaksanaan di program Indonesia Pintar. Nah, ini di sini menjelaskan ya bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik ini salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB, dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di sini untuk jenjang SD, SMP, paket A, paket B dan juga untuk paket C ya. Jadi nanti ada usulan dari Dinas Pendidikan bagi siswa-siswa penerima PIP. Nah, di sini teman ya, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sasaran pendidikan segera melakukan pemutakhiran ya, dari satuan pendidikan atau sekolah segera melakukan pemutakhiran status layak PIP. Ini yang penting di sini, status layak PIP peserta didik berikut variabel yang mandatory atau yang penting ya. Di sini ada NIK, ada NISN, tanggal lahir dan nama ibu kandung di Dapodik ya terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai prioritas sasaran. Yang kedua, pemadanan data peserta didik dengan DTKS ini tentunya bagi siswa-siswa yang memiliki kartu bantuan ya, entah itu KIP, entah itu KKS, PK dan seterusnya.
Di sini menggunakan Dapodik cut off-nya 31 Agustus 2023. Jadi hari ini. Jadi tentunya dipadankan ya. Jadi bagi siswa-siswa yang memiliki kartu bantuan untuk segera dilakukan pendataan. Yang kedua, pengusulan peserta didik fase 2 ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 15 Oktober 2023. Ini tentunya ranahnya dinas ya. Jadi setelah ada cut off di tanggal 31, nanti baru dinas mengusulkan siapa sih siswa-siswa yang berhak untuk menerima PIP. Ini dengan menggunakan cut off tanggal 31 Agustus 2023. Ya, target dan sasaran untuk usulan PIP oleh dinas nanti ditampilkan pada aman aplikasi Si Pintar. Nah, jadi nanti tentunya Bapak Ibu juga harus memastikan ya bahwa di aplikasi Dapodik ya, di sini harus sudah jelas ya bahwa apakah siswa itu sebagai penerima KPS atau PKH atau tidak, apakah punya PIP ya. Kalau punya ya ini harus dicentang. Jadi di sekolahnya ini dipastikan bahwa siswanya yaitu sudah memiliki kartu bantuan apa enggak ya, misalkan punya KPS, punya PKH ataupun punya KIP dan sebagainya. Nah, nanti di sini di kolom kesejahteraan, nah maka di sini harus diisikan ya, misalkan punya KPS, punya program Indonesia Pintar dan sebagainya. Nah, terus berikutnya kalau misalkan dia tidak punya kartu ya, nah misalkan tidak punya KPS atau PKH ataupun kartu bantuan yang lainnya, misalkan tidak punya KIP, nah di sini harus ditulis kalau misalkan dia layak ya, apakah peserta didik tersebut ini layak mendapatkan PIP apa enggak. Kalau dia layak, di sini ada alasan ya kenapa dia layak sebagai penerima PIP atau program Indonesia Pintar. Ya, misalkan dia masuk di daerah konflik, bencana alam, kelainan fisik, terpidana atau berada di lapas, mungkin dia pemegang kartu PKH atau KPS ya, pernah drop out, atau mungkin dia sebagai siswa miskin atau rentan miskin, ataupun dia berada di dia yatim piatu atau berada di panti asuhan atau panti sosial. Ini di sekolah ya. Di sekolah data-data ini harus didata ya. Jadi harus didata apakah siswanya itu memiliki informasi terkait dengan penerima PIP. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, di sini ya di poin 2. Nah, di sini. Nah, setelah PIP ya, di sini ada cut off Dapodik. Ya, di cut off Dapodik. Di sini kemarin juga sudah ada edarannya ya. Nah, ini nomor 732, ini terkait dengan persiapan, penetapan, dan alokasi penerima dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahun 2024. Jadi data Dapodik per tanggal 31 Agustus ini nanti juga digunakan untuk penetapan ya alokasi penerima dana BOS untuk tahun anggaran 2024. Nah, di sini teman-teman ya, ini dijelaskan bahwa dalam rangka persiapan penetapan alokasi penerima dana bantuan ya operasional sekolah pendidikan atau BOSP. Nah, tentu di sini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang Juknis ya pengelolaan dana BOSP. Ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nah di sini penetapan satuan pendidikan penerima dana BOSP tahun anggaran 2024 ini dilakukan pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan. Ini untuk syarat BOSP ya. Yang pertama tentu memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata di Dapodik. Nah, yang kedua, ya ini poin pentingnya, ini telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real. Nah, ini paling lambat 31 Agustus 2023. Jadi paling lambat hari ini. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa datanya itu sudah dilakukan update ya di aplikasi Dapodik dan sudah melakukan sinkronisasi. Ini paling lambat hari ini 31 Agustus 2023. Nah, berikutnya memiliki izin ya operasional, terus memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama, dan terakhir khusus penerima BOS reguler tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Nah, di poin 2 teman-teman, di sini penetapan alokasi dana BOSP tahun 2024 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Ya, jadi yang memiliki NISN pada cut off Dapodik per 31 Agustus 2023. Jadi sudah jelas ya bahwa selain untuk PIP ya, untuk pendataan PIP, jadi untuk hari ini tanggal 31 Agustus juga merupakan cut off BOS untuk penetapan alokasi penerima dana BOSP untuk tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman dipastikan ya bahwa di sini memastikan bahwa di sekolahnya bahwa Dapodiknya ya itu sudah diupdate ya, sudah melakukan sinkronisasi
Ini sampai dengan terakhir hari ini 31 Agustus 2023. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.